Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan, saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa mengikuti kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang pada kesempatan ini sudah memasuki bagian yang ke-7 ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan juga bisa bermanfaat untuk kita dan juga bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa yang dilarang di dalam mencari ilmu ya, khususnya dalam niat ya, niat kita dalam mencari ilmu ada beberapa yang tidak diperbolehkan, tapi ada juga yang diperbolehkan sebatas kebutuhan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, di mana seseorang diperbolehkan berniat dalam mencari ilmu itu untuk meraih sebuah kepemimpinan atau meraih sebuah jabatan dalam rangka dia untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar dan menyebarkan kebaikan yang lebih banyak ya, itu diperbolehkan. Mari kita lanjutkan ya kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yatafakkara fi dzalik fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsirin fala yasrifuhu ila ad-dunya al-haqiratil qalilatil faniyah. Mu'allif rahimahullah Syekh Az-Zarnuji melanjutkan, seorang penuntut ilmu itu hendaknya memperhatikan belajarnya. Dia harus sungguh-sungguh, dia harus fokus ya. Fa innahu yata'allamul ilma bijuhdin katsir. Karena sesungguhnya seorang pelajar mempelajari sebuah ilmu itu dengan banyak kesulitan. Pasti banyak kesulitannya. Maka, kata beliau, fala yasrifuhu ila dunya al-haqirah al-qalilah al-faniyah. Maka janganlah ya, jangan sampai dia memalingkan ilmunya untuk dunia yang rendah dan sirna atau yang akan mengalami kerusakan. Artinya jangan berniat mencari ilmu itu hanya sebatas untuk mendapatkan dunia, sebatas untuk mendapatkan materi, ya, sebatas untuk mendapatkan uang. Ya. Tujuan dunia boleh-boleh saja. Tapi sebagaimana sabda Rasulullah, ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia itu adalah sarana menuju akhirat. Bukan tujuan utama kita. Maka perluaslah niat kita itu. Bolehlah kita mengharapkan dunia, mengharapkan materi, mengharapkan uang, mengharapkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi semua itu ya, harus menjadi sarana untuk tujuan yang lebih besar, ya, menjadi sarana untuk tujuan kita untuk akhirat. Ya, atau untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah, yaitu memakmurkan bumi dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini. Ya, intinya harus punya niat yang berdimensi akhirat atau kepentingan untuk kebaikan yang lebih banyak, tidak sekedar mendapatkan materi semata, uang semata. Ya, jadi itu yang disampaikan oleh mu'allif atau pengarang dari kitab ini. Syi'run, ya, sebuah syair menyebutkan, hiya ad-dunya aqallu minal qalil
wa ashikuha adzallu minadz-dzalil tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Dunia itu adalah paling sedikit-sedikitnya hal yang sedikit. Paling sedikit-sedikitnya hal yang sedikit. Pecinta dunia pun itu lebih hina dari hal-hal yang hina. Sihir dunia itu membuat orang tuli dan buta. Banyak orang yang buta karena dunia. Banyak orang yang tuli karena dunia. Mereka semua bingung tanpa petunjuk, ya. Jadi inilah dunia. Ya, kalau dunia itu hanya jadi tujuan saja. Kalau dunia itu jadi sarana untuk ibadah, untuk akhirat, untuk kebaikan yang dimana kita mengharapkan keridhaan Allah dengan sarana dunia itu tidak masalah, ya. Kita lanjutkan. Wa yanbaghi li ahlil ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tam'i fi ghairi matma'. Orang berilmu itu hendaklah jangan membuat dirinya sendiri menjadi hina lantaran tamak, lantaran menginginkan terhadap sesuatu yang tidak semestinya, ya. Wa yataharraza amma fihi madzallatul ilmi wa ahlihi. Dan menjaga diri dari hal-hal yang membuat rendah ilmu dan ahlinya, ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat yang merendahkan diri kita sebagai seorang pencari ilmu, ya. Wa yakuna mutawadhi'an wat tawadhu'u bainat takabburi wal mazallati wal iffatu kadzalik. Dan jadilah orang yang selalu rendah hati. Seorang penuntut ilmu itu harus mempunyai sikap rendah hati. Apa itu rendah hati? Dikatakan di sini rendah hati itu adalah sifat antara takabur dan rendah diri. Tidak sombong, tidak juga rendah diri. Dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Seorang ahli ilmu itu harus punya kepercayaan diri yang tinggi, tapi jangan sampai masuk ke dalam sifat sombong. Apa itu sombong? Kata Rasulullah, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu maksudnya adalah tidak mau menerima kebenaran. Ini ada orang menyampaikan kebenaran, tapi kita nggak suka sama orangnya. Kemudian kita menolak kebenaran itu. Atau merasa diri kita lebih hebat dari orang yang menyampaikan itu, kemudian kita tidak mau menerima walaupun itu sesuatu yang benar. Ini sombong, ya. Wa ghamtun nas. Sombong itu juga merendahkan orang lain. Kamu mah nggak bisa apa-apa. Kamu kan ini macam-macam lah, ya. Nah, ini seorang ahli ilmu tidak boleh sombong, ya. Harus tawadhu', ya. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Hal tersebut bisa diketahui lebih jelas dalam kitab akhlak, ya. Banyaklah kitab akhlak, ya. Ansyad Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad Ruknul Islam Al-Ma'ruf bil Adi bil Mukhtar syi'ran li nafsihi. Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustad yang menjadi pilar agama, disebutnya Ruknul Islam, ya, yang dikenal dengan nama Al-Adib Al-Mukhtar. Dia membacakan sebuah syair karangannya. Bagaimana syairnya? Innat tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Sesungguhnya merendahkan diri itu, ya. Maksudnya rendah hati itu adalah sebagian dari budinya orang yang bertakwa. Tawadhu itu adalah sifatnya orang yang bertakwa. Wa bihi taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Dengan sifat tawadhu itu, dengan sifat rendah hati itu, orang yang bertakwa itu naik, ya, ke derajat keluhurannya, ya. Orang yang bertakwa kemudian dia tawadhu, maka dia akan mencapai puncak ketakwaannya. Wa minal ajaibi ajbun man huwa jahilun fi halihi ahuwa sa'idu am syaqi. Sebagian dari hal yang mengherankan, ada suatu yang mengherankan, kata beliau, adalah ajaibnya orang yang enggak berilmu. Dia tidak tahu akan kondisi dirinya, apakah ia nanti termasuk orang yang bahagia, beruntung, ataukah dia celaka. Tapi dia kemudian sombong, gitu.
Banyak orang bodoh karena kebodohannya kemudian dia sombong. Padahal dia tidak tahu apakah dia termasuk orang yang hina ataukah dia termasuk orang yang beruntung. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasafilun aw murtaqi. Bagaimanakah umur atau ruhnya akan berakhir di hari kematiannya, apakah merugi atau beruntung? Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Kibir, ya, sombong itu adalah sifat khusus untuk Allah, ya. Maka jauhilah sifat itu dan takutlah kamu. Jangan sampai kita mengambil sesuatu yang semestinya itu adalah haknya Allah, ya. Sifat Allah, al-kibriya itu sifat Allah. Jangan sampai kita menjadi sombong, ya, padahal sifat itu khusus untuk Allah. Pada bagian terakhir, qala Abu Hanifah rahimahullah li ashabih, azimu amaimakum wawassi'u akmamakum, wa innama qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi. Imam Abu Hanifah berkata kepada sahabat-sahabatnya, agungkanlah sorban kalian, besarkanlah sorban-sorban kalian, kata Imam Abu Hanifah, dan longgarkanlah lengan baju kalian. Ini adalah sebuah kiasan, ya. Artinya Imam Abu Hanifah ini menyatakan, wahai para ahli ilmu, hendaklah kalian memakai pakaian yang rapi, yang bagus, tidak harus baru, ya, tapi rapi, keren gitu. Jangan menunjukkan orang-orang berilmu itu dia pakai pakaian yang kumel, apalagi kotor, tidak rapi. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Perkataan itu dikemukakan agar supaya ilmu dan ahli ilmu itu tidak dipandang remeh oleh orang lain, tidak dipandang hina oleh orang lain. Ngapain cari ilmu, orang-orang berilmu mah santri mah atau pelajar mah pakaiannya juga kumel, lecek, lusuh. Makanya orang nggak tertarik untuk mencari ilmu. Maka orang-orang yang mencari ilmu itu harus keren, ya. Nggak harus bajunya baru, tapi bagaimana rapih dan ya mempunyai nilai yang baik dalam pandangan orang lain, begitu, ya. Dan bagian terakhir dari pembahasan ini berupa anjuran sih sebenarnya dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beliau senantiasa memberikan referensi bagaimana kita memperluas wawasan melalui berbagai macam kitab. Di antaranya, beliau di sini menganjurkan untuk mencari kitab Al-Wasiyah, ya, yang ditulis oleh Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid As-Samti, ya. Kitabnya berisi tentang bagaimana bergaul yang baik dengan sama manusia. Intinya tentang adab, tentang akhlak dengan bergaul dengan orang lain, ya. Kita intinya di sini juga Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji juga senantiasa memberikan arahan kepada kita sebagai ahli ilmu itu jangan kurang wawasan, begitu. Jangan sampai kita tidak punya referensi, ya, dalam ilmu kita. Apa yang kita sampaikan hanya semaunya pikiran kita aja, tapi bagaimana bernas lah itu. Ada landasannya, ada landasan keilmuannya, begitu. Ini adalah tradisi keilmuan yang harus senantiasa kita lestarikan, ya. Jangan bilang katanya. Tapi kata ini di kitab ini, misalkan kalau perlu halaman sekian gitu. Dalam Al-Qur'an surat ini, ayat ini, dalam hadisnya, hadis riwayat siapa gitu. Itu seorang ahli ilmu itu harus seperti itu. Harus mempunyai kekayaan dalam referensi, ya. Ini saja untuk bagian yang kedua, yaitu tentang niat di dalam mencari ilmu, ya. Kita tuntaskan pada bagian ketujuh ini. Insya Allah nanti kita akan pindah ke pembahasan yang lainnya di bagian ketiga dari kitab ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon koreksi kalau ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.